Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Tetap semangat kan belajarnya? Jumpa lagi dengan Ibu Nina dalam materi pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Materi tema 3, subtema 4. Perubahan wujud benda merupakan sebuah proses perubahan wujud benda dari suatu wujud benda menjadi benda yang lainnya. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, atau pengembunan. Perubahan wujud benda dapat dibagi menjadi 6 jenis teman-teman. Di antaranya adalah mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yuk kita sama-sama bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya, es batu atau es krim yang dipanaskan atau diletakkan di tempat yang terbuka, dia akan mencair teman-teman. Kita lihat ya gambarnya. Nah, sudah jelas bukan teman-teman? Contoh yang kedua adalah mentega akan meleleh jika dipanaskan. Contoh berikutnya adalah coklat akan meleleh jika dipanaskan. Sama halnya dengan mentega, coklat juga akan meleleh ketika teman-teman memanaskannya. Nah, seperti ini nih teman-teman kalau sudah meleleh. Contoh berikutnya adalah lilin akan meleleh jika terkena panas. Teman-teman sudah pernah melihat lilin ketika menyala, bukan? Nah, kalau diperhatikan ketika lilin menyala, pinggir-pinggir lilin akan meleleh dan mencair. Yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Teman-teman sudah pernah mempraktekannya di rumah belum? Nih, akan berubah jadi air dingin menjadi air yang sudah beku. Ini contoh singkat ya teman-teman. Contoh berikutnya adalah lilin yang mencair akan dapat membeku kembali jika didinginkan. Nah, kebalikannya nih teman-teman. Kalau tadi lilin yang terkena panas akan mencair. Kalau apinya kita matikan, lilin yang tadinya bentuknya cair, dia akan membeku kembali dan bentuknya akan menjadi padat kembali. Nah, seperti ini kira-kira. Berikutnya adalah membeku. Membeku merupakan proses pembuatan agar-agar. Nah, awalnya agar-agar ini ketika dimasak berbentuk cair, tapi lama-kelamaan ketika suhunya mulai mendingin, agar-agar ini akan mengeras dan membentuk benda padat yang lunak. Nah, seperti ini prosesnya teman-teman. Dia akan membentuk agar-agar yang sudah jadi akan terasa padat. Contoh berikutnya adalah minyak goreng. Minyak goreng yang dimasukkan ke dalam freezer akan menggempal jika dipanaskan.
Berikutnya adalah menguap. Menguap merupakan proses wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya adalah proses menjemur baju. Baju yang basah jika dijemur lama-kelamaan akan mengering karena kandungan air yang ada di dalam baju menguap seiring dengan terkena sinar matahari. Contoh menguap berikutnya adalah uap air. Ketika kita masak air, kandungan air yang sudah mendidih akan berkurang karena menguap. Nah, teman-teman pernah kan memasak air, tapi ketika lupa dimatikan, lama-lama airnya akan habis. Nah, itu proses menguap, teman-teman. Seperti ini kira-kira nih gambarnya. Air yang mendidih akan menghasilkan uap air. Contoh berikutnya adalah bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Nah, bensin ini akan menguap ketika ditempatkan di tempat terbuka atau di tempat yang panas. Contoh berikutnya adalah alkohol atau parfum yang diteteskan ke tangan akan mudah menguap. Nah, contohnya nih ketika parfum disemprotkan, dia akan menghasilkan uap. Berikutnya adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari benda gas pada benda cair. Contohnya, es batu yang dimasukkan ke dalam gelas akan membuat dinding luar gelas mengeluarkan butiran air. Nah, seperti ini nih gambarnya teman-teman. Sepertinya teman-teman juga pernah mengalaminya ya. Contoh berikutnya adalah daun yang basah ketika di pagi hari. Nah, daun ini mengandung uap air yang ketika pagi dia akan membentuk air, tetesan air. Contoh berikutnya adalah embun pada kaca. Nah, teman-teman, biasanya embun pada kaca ini terbentuk ketika hari sedang hujan. Atau kalau teman-teman mau melihat uap air, teman-teman bisa meniup kaca dengan mulut kalian. Nah, dari hasil tiupan itu akan membekas menjadi sebuah embun yang ada dalam kaca. Nih, contoh di gambarnya ya teman-teman. Berikutnya adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya adalah kapur barus atau kamper yang dibiarkan di ruang terbuka, lama-kelamaan akan habis, tapi tercium juga wangi dari kapur barus tersebut. Yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Contoh mengkristal yang pertama adalah berubahnya uap menjadi butiran es pada freezer. Jadi kalau kulkasnya teman-teman merasa ada kembang esnya di dalam freezer, itu adalah uap yang berubah menjadi butiran es. Nah, seperti ini nih teman-teman ya. Ini adalah freezer yang sudah dipenuhi dengan bunga es. Contoh berikutnya adalah terbentuknya salju. Nah, dari kesimpulannya kita bisa ambil kalau perubahan bentuk benda yaitu ketika benda itu dari padat ke cair yaitu disebut mencair. Kalau dari cair ke padat disebut membeku.
Proses dari padat ke gas disebut menyublim. Proses dari gas ke padat disebut mengkristal. Proses dari gas menuju cair disebut mengembun. Proses dari cair menuju gas disebut menguap. Nah, sampai sini teman-teman. Semoga pembahasan kali ini dapat dimengerti dan memudahkan teman-teman dalam belajar. Sampai jumpa lagi di pembahasan materi selanjutnya.